Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Zul di sini kenalin bapak-bapak sekalian. Kita ngurus tanah di sini itu apa namanya ber, berfokus kepada kesehatan tanahnya. Jadi kadang-kadang kita ngomongin tanah itu kalau di petani itu cuma kita tuh ngomongin bagian kimianya doang. Kadang-kadang ketika kita ngomongin itu tuh berapa N-nya, berapa P-nya, berapa pH-nya, kita tuh nggak jarang untuk ngomongin tanah tuh ngomongin apa yang hidup di sana dan gimana dia tuh bisa hidup terus-terusan di sana tanpa kita kita atur gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ya, hutan itu siapa yang ngasih pupuk ke hutan itu tapi kayunya gede-gede gitu. Nah, mereka kan hidup sendiri di sana, ada sistem yang mengatur itu semua, siklus nutrisinya, siklus airnya. Nah kita tuh fokusnya itu adalah untuk mengembalikan si sistem itu ke sini. Nah dengan cara apa ya? Dengan cara natural farming gitu. Nah jadi saya jelasin dulu ini di sini ada tumbuhan dan ada mikroorganisme dan ada organisme tropik sampai level 5. Nah itu si tumbuhan itu mereka tuh sebenarnya harusnya mereka tuh saling bersimbiosis agar bisa sama-sama hidup. Yang selama ini terjadi kan sebenarnya kalau misalnya di petani kita kasih makanan ke mereka, baru mereka bisa hidup kan atau hidup dengan tenang lah. Nah itu tuh sebenarnya tidak alamiah. Harusnya mereka tuh bersimbiosis kayak gini. Si tanaman itu melakukan fotosintesis, terus nah nanti eksudat yang di sini itu dilepaskan ke mikroorganisme supaya mereka tuh dapat makanan dan hidup di sekitar akar supaya mereka itu bisa membantu si tanaman itu buat dapat makanannya mereka, mengolah si makanannya mereka sampai kayak gitu terus sampai mereka gede gitu. Nah apa yang terjadi di tanaman-tanaman petani kita itu karena si nutrisinya sudah dikasih langsung, buat apa sih tanamannya itu mengeluarkan eksudat lagi, nggak ada kan. Jadi mereka berhenti mengeluarkan eksudat, lalu si mikroorganisme di sekitar akar itu akan mati dengan sendirinya atau pergi ke tempat lain yang menghasilkan ngasih mereka makan gitu. Nah ketika kita udah nggak ada duit lagi atau kita nggak ada energi untuk mupuk, mereka tuh udah terbiasa untuk disuapin makannya. Jadi ujung-ujungnya mereka ya mati mereka gitu karena nggak terbiasa gitu. Nah itu yang sebenarnya terjadi di tanaman-tanaman yang tidak terlatih untuk cari makan sendiri. Nah itu yang pertama yang harus kita pahami tentang natural farming, natural regenerative agriculture. Nah konsep suksesi natural. Jadi dari ujung sampai ke ujung kiri ke ujung kanan, nah itu tuh ada beberapa tahap suksesi. Jadi ujung kiri itu adalah suksesi pertama, maksudnya apa? Suksesi awal itu, jadi dia lahannya itu terbuka gitu. Kapan terjadi suksesi awal? Ketika misalnya sesudah ada bencana alam, misalnya apa, kebakaran hutan, dia pulang lagi ke suksesi yang awal. Nah jadi ketika alam itu menuju ke suksesi yang lebih tinggi, dia itu melewati beberapa suksesi gitu. Nah makanya kita bisa lihat misalnya kayak lahan terbuka itu nggak ada apa-apa, terus nanti mulai naik satu tingkat, dia tuh ada gulma, ada apa namanya semak, terus dia ada nanti sayur-sayuran. Nah itu tuh cara alam untuk menuju ke suksesi yang lebih tinggi sebenarnya. Nah di situ juga kita bisa lihat kalau dari Soil Food Web itu, dari course yang saya ambil, itu tuh apa yang membedakan satu suksesi dengan suksesi yang lainnya. Pertama memang jenis tanamannya, dan yang kedua adalah rasio dari bakteri dan jamur yang ada di sana. Jadi semakin tinggi suksesi itu, dia itu akan semakin banyak jamur. Jadi makanya ketika kita ngomongin hutan misalnya, itu di bawahnya tuh ada jaringan jamur banyak. Jadi ketika kadang-kadang tuh kita
ngomongin jamur tuh udah salah kaprah duluan. Karena di bayangan kita jamur tuh jahat aja. Padahal faktanya 90% tanaman keras itu pasti butuh jamur di akarnya. Jadi ketika kita ngomong jamur itu, sebaiknya kita reset lagi pengetahuan kita atau apa ya, asumsi kita tentang jamur, yang dimana sebenarnya jamur itu tuh penting buat si tanaman. Nah, tanaman yang nggak terlalu butuh jamur itu tuh ada di suksesi awal sebenarnya. Kayak apa namanya, sayur-sayuran itu mereka nggak butuh jamur karena memang di fase itu jamur tuh nggak terlalu dibutuhkan. Kayak brasika kalau dikasih jamur itu malah melendoy pertumbuhannya. Nah, tapi ketika kita ngomongin misalnya kayak kopi, kayak lada, kayak kakao, itu tuh mereka sangat-sangat butuh jamur. Alasannya kenapa? Karena akar itu mereka punya area tumbuh yang terbatas sebenarnya. Jadi area tumbuhnya tuh di paling-palingnya sebatas kanopinya bisa menjangkau, itulah area tumbuh akarnya. Nah, selain itu, gimana cara mereka ngambil nutrisi ya? Dengan bantuan jamur tadi sebenarnya. Jadi, ketika di alam itu, ketika kita ngomongin jamur itu mostly yang baik malah. Nah, gimana cara numbuhin jamur, mencari jamur, menumbuhinnya, terus apa namanya, ngasihnya ke situ. Nah, nanti kita bahas. Nah, ini tuh apa hubungannya dengan agroforestry ya? Nah, itu tadi suksesi. Jadi alam itu sebenarnya dia tuh menuju ke suksesi yang lebih tinggi. Jadi pasti dia tuh akan pengennya tuh jadi hutan nih satu area tuh. Tapi sedikit-sedikit dia tuh. Nah, fungsi kita itu adalah di agroforestry itu tuh membantu mereka untuk menjadi hutan lebih cepat gitu. Sambil kita juga dapat benefitnya. Kan misalnya kayak kalau hutan liar itu kan kita kadang-kadang nggak dapat benefitnya itu. Nggak bisa ada sesuatu yang kita makan. Nah, makanya dengan kita agroforestry ini kita tuh memilih hutan apa yang pengen kita pengen kita tumbuhkan gitu, dan mempercepat suksesi dari si hutan ini, si alam ini. Terus stratifikasi. Nah, stratifikasi ini juga ke bijaksanaan si hutan ini. Jadi semuanya tuh terisi gitu. Nggak ada sesuatu yang sia-sia di alam itu. Jadi dari level rendahnya, paling rendahnya, lantai hutannya, itu semuanya terisi dan mereka tuh saling berbagi gitu. Nah, itu yang terjadi di alam, stratifikasi. Terus, nah juga alam itu ngajarin kita untuk bagi-bagi gitu. Ketika misalnya si tanaman kecil tidak dapat nutrisi dari tempat yang dalam, si tanaman gede itu mencari menambang nutrisi dari akarnya, terus dia naikkan ke atas, dia jatuhkan sebagai nutrisi untuk si tanaman-tanaman di rendah, di akar yang nggak terlalu dalam. Nah, itu yang juga kita lakukan di agroforestry ini. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang kita lakukan, itu adalah meniru apa yang sudah dilakukan alam dengan sedikit tweak gitu. Nah, ini tentang kompos. Nah, kalau kompos ini saya belajar dari Dr. Elaine Ingham, namanya di Soil Food Web. Jadi spesifik dia komposnya tuh aerobik. Jadi aerobik itu artinya kompos dengan cukup oksigen. Komposnya itu adalah dekomposisi bahan organik yang terjadi secara aerobik dengan sumbernya tuh beragam bagusnya. Nah, jadi makanya beragam itu, makanya kita nggak butuh kayak itu, nggak di kita nggak terlalu butuh itu sebenarnya, karena alam itu udah nyediain dekomposer alaminya dia, dan yang paling bagus itu adalah organisme yang dia tuh hidupnya tuh lokal gitu. Jadi makin bagus kita ngumpulin banyak hal dari lokal itu tuh semakin beragam di dalam si komposnya, untuk melakukan fungsi pada jejaring makanannya. Nah, terus fungsinya apa? Fungsinya pertama, perbaiki struktur, agregasi, terus jadi inokulasi organisme. Jadi maksudnya nanti tuh inokulasi itu, jadi kompos itu jangan kita bayangkan sebagai pupuk toh, karena kompos itu bukan diciptakan tuh bukan untuk pupuk, karena
yang tadi saya ceritakan tentang organisme yang udah nggak ada akibat kita overdosis di kimia, nah kompos itu mengembalikan si mikroorganismenya, plus dia juga membawa nutrisi di dalam si matriks si kompos itu, dia memang ada nutrisinya, tapi kan fungsi utamanya itu adalah mengembalikan lagi si organismenya itu. Jadi inokulasi mikroorganisme yang menguntungkan itu. Jadi dia tuh setengah pupuk, setengah inokulasi sebenarnya. Jadi jangan diharapkan 100% ini nggak kayak pupuk, ya emang bukan pupuk gitu. Emang bukan pupuk 100%. Terus dia sumber makanan. Nah, itu tadi matriksnya itu jadi sumber makanan bagi mikroorganisme. Nyediain nutrisi benar ada. Terus menyimpan air. Organik material di tanah itu berbanding lurus dengan penyimpanan air di tanah itu. Jadi itu pasti kita udah ngerti lah ya. Jadi semakin banyak kandungan organik di tanah itu semakin baik dia menyimpan air. Terus dia nyimpan nutrisi, dia memperbaiki pH tanah. Jadi pH tanah itu sebenarnya kalau kita rutin, maksudnya kita cari aja tanah di hutan aja, tes coba, itu tuh normal pH-nya biasanya. Kalau yang bagian atas ya, dan ketika kita punya lahan, kalau kita treatment dengan natural farming, itu naik pH-nya, dan itu kejadian di sini. Jadi beberapa tahun lalu 2019 tuh 4,5, sekarang itu udah 5,5 sampai 6. Jadi naik sendiri, nggak perlu di treatment apa-apa untuk si pH itu. Memang takes time, tapi dia overless gitu. Terus dia menekan pertumbuhan organisme merusak. Cara dia menekan itu adalah dengan dia melindungi sumber makanannya. Jadi semua tumbuhan ini itu adalah sumber makanan bagi mikroorganisme sebenarnya. Jadi ketika dia cukup dikasih sama si tumbuhan makanannya, mereka tuh akan dengan sendirinya tuh melindungi si sumber makanannya sebenarnya. Jadi dengan keberagaman itu tadi, fungsi-fungsi itu tuh terpenuhi gitu. Si fungsi-fungsi ini tuh. Nah, ya lanjut. Iya, mangga. Nomor 1 boleh dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan oke. Oke. Sama yang terakhir mungkin dijelaskan juga kan tadi lebih ke konteksnya kita mempertahankan makanan di situ gitu kan ya. Okay. Nah, tapi bagaimana ini berkorelasi dengan organisme perusak? Oke. Yang satu dulu berarti ya. Jadi struktur tanah dan agregasi. Jadi kita tuh butuh tanah yang sebenarnya tuh agregatnya tuh baik. Jadi ketika kita ngomong gembur, apa yang kita bayangkan? Gembur itu kayak pasir kah atau gimana? Nah, sebenarnya kan kita harusnya ada istilah lain dengan gembur itu, karena gembur itu kadang-kadang kita ngomongnya kayak pasir gitu kan, gembur gitu kan. Kalau di Inggris itu loam bahasanya tuh. Jadi gembur itu tuh nggak yang kayak pasir juga. Gembur yang dia maksud itu ada agregat di dalamnya. Ada pori-pori kecil, ada pori-pori gede, pori-pori sedang. Nah, itulah yang kita sebut tanah dengan struktur bagus. Jadi dia itu beragregat. Dia itu nanti mungkin kalau kita ke lapangan, kita bisa lihat nanti yang mana tanah beragregat dan yang mana yang enggak. Jadi tanah beragregat itu dia itu nanti yang kata Puput tadi, misalnya 25% air, 25% udara. Nah, itu tanah yang kayak gitulah yang kita cari, karena dia itu punya rongga untuk si air dan si udara itu keluar masuk ke dalam tanahnya. Jadi ketika kita pegang tuh foamy gitu, kayak kalau kita injak tuh dia membal. Kalau kita pegang tuh dia nggak hancur, nggak langsung hancur, tapi juga ketika kita basahin dia tuh nyoy. Ya, jadi benar. Dan ya ketika kita lihat itu jadi tanah tuh dia ketika kena air, ketika kita siram itu tuh ketika kita buka meresap dia sampai ke dalam. Kadang-kadang ada tanah yang kita siram air basah memang,
luarnya, cuma pas kita iniin tuh nggak ada apa-apa. Nah itu yang nggak kita pengen, itu tuh tanah yang padat. Nah makanya, nah apa hubungannya sama kompos dan sama organisme? Jadi ternyata, saya tanya dulu nih, kita tuh bisa nggak bikin tanah yang bagus strukturnya secara fisik tuh kita bisa nggak kira-kira? Misalnya dengan cara dibajak gitu, itu tuh kita bisa nggak sebenarnya membuat. Sebenarnya hanya untuk mempercepat aja, mempercepat terjadi Nah proses. sebenarnya malah enggak. Jadi kita tuh nggak mungkin bisa membuat tanah dengan agregasi yang bagus, karena kita harus ngelem satu-satu kan agregatnya. Kebayang nggak? Pasir, terus ada debunya, ada lempungnya. Nggak akan bisa kita tuh cuma bisa ngancurin doang. Jadi ketika udah hancur baru nanti mereka kerja buat memperbaiki itu. Nah jadi yang kita kerjain untuk kayak ngemburin tanah itu sebenarnya bukan menggemburkan tanah, itu ngerusak tanahnya. Jadi gini nih, dia ada, anggap itu tuh kayak batu batanya rumah si organisme nih. Mereka tuh udah nyusun satu-satu tuh. Udah itu kita enak aja main main gusur gitu. Jadi gimana cara mereka itu membuat agregat tanah? Jadi si bakteri itu dia punya lendir di tubuhnya, ketika dia nempel itu tuh nyisa, terus nanti si agregat tanah itu satu-satu nempel tuh antara satu sama lain. Nah sama juga dengan si fungi. Kalau fungi itu namanya glikogen, dia tuh bisa bikin si agregat-agregat tanah yang tadi ada pasir, ada lempung, ada lanau, itu tuh saling ngikat, dia tuh punya rongga di antaranya ketika dia. Jadi dia tuh agregasinya tuh bagus. Agregat tuh ketika diganggu, dia itu masih punya kekuatan untuk mempertahankan bentuknya gitu. Jadi nggak kayak pasir tuh nggak punya agregat. Jadi kita nggak bisa milih tanah kita kan sebenarnya, tapi kita bisa membentuk dia tuh. Jadi kadang-kadang tanah kita tuh ekstrim kanan. Misalnya ekstrim kanan tuh maksud saya terlalu berpasir, jadi terlalu renyah kan, jadi nggak, air itu masuknya cepet tapi keringnya juga cepet. Atau ekstrim kiri itu tuh liat, lempung, jadi tanah itu air itu nggak bisa masuk sama sekali. Nah kita nggak bisa milih kita hidup di mana kan, maksudnya bisa sih sebenarnya kalau banyak duit mah bisa milih tinggal di mana aja. Cuma maksudnya tanah itu kalau dia udah di suatu tempat, dia tuh bakal kayak gitu aja, nggak akan berubah. Jadi sifatnya tuh inheren. Tapi kita bisa menengahi dengan si organik material ini tadi dan dengan mikroorganisme itu tadi. Jadi yang katanya yang terlalu padat itu bisa jadi agak berongga, yang terlalu remah ini itu bisa kita agak padatkan dengan tadi si organisme yang mengikat itu tadi. Asalkan dia memang nanti dikasih bahan organik dan inokulan dari mikroorganisme itu. Nah, terus untuk menekan pertumbuhan perusak, jadi organisme perusak itu kan dia tuh sebenarnya merugikan. Organisme itu kan dia punya quorum sensing tuh namanya. Sebenarnya kayak organisme perusak mah ada di mana-mana. Cuma karena lingkungannya itu lebih banyaknya yang bagus, dia itu tertekan gitu pertumbuhannya, atau dia bisa jadi mekanismenya itu adalah berebut makanan, kalah gitu, atau dia memang dihadang. Jadi si organisme yang bagus ini ngeluarin sebuah enzim atau secondary metabolit sekunder yang bisa menghambat si pertumbuhan si organisme ini tadi. Jadi ada beberapa mekanisme lah yang di biologi itu dipelajari. Ketika lingkungannya itu udah bagus, itu tuh bisa menghambat si organisme perusak. Nah, misalnya kayak gini nih. Jadi si Phytophthora itu tuh jenis jamur yang dia tuh semi jamur gitu, namanya tuh Omycete. Nah, dia itu hidup sebenarnya
ketika tanah itu, jadi biasanya mereka tuh muncul ketika musim hujan, ketika tanah itu saturasi dengan air. Nah, kenapa tanah itu bisa saturasi dengan air? Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi bukan si mikroorganismenya, karena emang habitatnya di sono. Kalau tanahnya lembab dan saturasi, ya dia bakal ada di sana. Makanya kalau orang-orang di sini dia sediain parit gitu untuk drainasenya. Nah, kalau kita sebenarnya ini parit ini nggak ada fungsionalnya sama sekali di kita, karena air itu 30 menit atau 15 menit ketika hujan deras itu paling 30 menit, hujan-hujan biasa paling beberapa menit juga hilang airnya. Hilang tuh apa? Masuk ke dalam. Jadi dia nggak tersaturasi di menggenang di permukaan gitu, enggak. Nah, itu yang kita pengenkan gitu. Jadi agregat itu dari mikroorganisme bisa, dari akar juga bisa, dari kegiatan cacing juga bisa, kegiatan organisme tanah. Nah, itu yang tadi saya maksudkan, Mas. Ya, ya. Kalau kita kan berhadapan dengan petani yang Ya, berat pertanyaan ini. Kalau mau petani. berhadapan dengan petani, ya karena kita nggak punya kebun. Jadi Iya, iya, kita iya. punya petani yang punya kebun dengan mereka kemiringan 30%, kemudian Ya. dengan kemiringan 45%, Betul, seperti itu. Kemudian pada saat hujan, air itu akan tercuci. Yes. Kenapa? Karena kebun petani itu hampir tidak semuanya ya memiliki cover crop gitu kan. Yes, yes, Tapi yes. mereka justru dikatakan rajin ketika kebun itu bersih. Benar, Bang. Sehingga kalau tidak membuat parit atau piringan atau lubang angin seperti biopori, itu air nggak masuk, Betul, meresap. betul, betul. Jadi dengan satu Lewat menit aja itu gitu. lewat aja gitu kan. Betul. Nah, artinya ya mungkin kalau ini nggak ada berfungsi, tapi kalau ketika di kebun yang lereng seperti itu sangat berfungsi. fungsi banget. Nah, kembali lagi ke yang pohon bertajuk tinggi ya. Yes. Nah, kalau bertajuk tinggi itu artinya berarti dia bisa mampu mengembalikan atau membantu nutrisi untuk naik ke atas. Betul, sebetulnya betul. Ya. Oh gitu. Tapi adakah jarak seperti rebutan makanan pada jumlah tanaman yang ada di sekitarnya? Ya, jadi dalam tanah itu seperti apa? Iya, jadi gini. Ini kan karena kita nggak tahu ya, nggak ada yang tinggal di dalam tanah juga ya. Ya. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang tuh Senior yang di dalam tanah. senior. Senior. Jadi sebenarnya kalau di pemahamannya apa ya, Dok, saya kan ikut course-nya dokter. Jadi intinya rebutan hara itu karena monokultur. Logikanya gini, dia itu tanaman yang sama dengan kebutuhan yang sama, tapi pool di situ tuh segitu-gitu aja. Nah, itu yang kita sebut dia tuh berebut. Tapi ketika dia ada yang ngambil, ada yang masukin, ada yang nambahin. Jadi ketika misalnya kayak gini nih, kita nanem sesuatu plus kacang-kacangan. Kacang-kacangan kan nambahin nitrogen buat ngikat di udara tuh. Iya, iya. Nah, itu kan artinya dia kontribusi ke sana. Mungkin si tanaman gedenya itu kontribusi di hal lain. Mikronutriennya kah, misalnya boronnya atau Mn-nya atau nikelnya, kita nggak tahu di sana. Jadi itulah yang kita cari sebenarnya di agroforestry ini tuh, yang kita cari itu sebenarnya adalah saling, walaupun dia ngambil, tapi dia tuh ada kontribusi buat masuk. Yes. Oke. Nah, kita kan gini, bicara mikroorganisme di dalam tanah, ada pengurangan nggak pada saat kita melakukan pemupukan dengan kimia? Pengurangan tuh kayak gimana? Nah, pengurangan mikroorganisme Nah, yang ada sebenarnya di dalam tanah itu. Sebenarnya kalau pemupukannya kimia, itu sistemnya tuh dia nggak ngebunuh. Enggak. Jadi karena pupuk kimia itu kan isinya apa sih sebenarnya, ion. Jadi dia tuh garam
Terus kalau larut pecah ionnya. Ion inilah yang ditangkap sama si akar tanaman kan sebenarnya. Jadi dia tuh nggak ngebunuh, tapi dia ngebunuh pelan-pelan. Karena si tanaman itu tadi udah nggak butuh, jadi tanaman tuh pinter bang. Dia tuh nggak akan mengeluarkan energi yang sia-sia. Jadi ketika dia udah dapet makanannya, dia tuh nggak akan ngeluarin eksudatnya. Sebanyak dia ngeluarin ketika dia tuh butuh dari organisme itu. Jadi dia nggak ngebunuh langsung kayak ngeracunin gitu, enggak. Ya, artinya kita juga nggak perlu maksudnya gini, kita nggak terlalu idealis dengan Betul, bisa, boleh gitu kan. boleh Ya, oke. boleh maksudnya gimana caranya kita nyuruh Meningkatkan petani itu produksi. haram Ya, gitu, ya, ada ya. MUI-nya nggak Ya, akan ya. bisa. Jadi maksudnya memang secara pelan-pelan nanti, maksudnya ketika kita ngomongin ke petani itu kita ngomongin bukti, bukan ngomongin apa halal haram, nggak akan bisa bang.